Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim ala sahibi taj wal mi'raj wal burak wal alam wa dafi'il bala wal waba wal marad wal alam. Jismuhu mutahharun mu'azzamun munawwarun man ismuhu maktubun marfu'un mawdu'un ala lawhi wal galam. Syamsud duha badrid duja nuril huda misbahid zulam abil qasim Muhammad ibn Abdullah sayyidil arabi wal ajam nabiyil haramain mahbubin inda rabbil masyriqain wal maghribain. Faya ayyuhal mushtaquna li ru'yi jamalih sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Amma ba'du, para hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan haji, para tokoh, para sepuh, wabil khusus para anak-anak muda sekalian, mudah-mudahan Allah Ta'ala limpahkan rezeki yang banyak. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati para guru, diantaranya Al-Ustadz Marzuki Na'an, Al-Ustadz Mukhtasar Jiddan MA, Al-Ustadz Ahmad Sanusi, Al-Ustadz Zaini, Al-Ustadz Haji Marfi, Al-Ustadz Haji siapa nih itu lagi? Aridin. Kita doakan guru-guru kita yang tercantum di kertas ini ataupun yang belum tertulis di kertas ini, kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala berkahkan ilmunya. Begitu juga ini tidak tercantum akhinal kiram Al-Ustadz Ishaq Ashari Hamim. Kita doakan juga mudah-mudahan Allah Ta'ala berkahkan juga hidupnya. Begitu juga Ketua RW 06 Bapak Nana Sumarna, Ketua RT se-RW 06. Begitu juga dari kepolisian kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umurnya, sehat afiat semuanya. Dan tidak lupa wasilah saya sampai ke tempat yang mulia ini, Saudara Mahmud beserta kawan-kawannya. Kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umurnya, sehat afiat. Para hadirin jamaah sekalian, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Ta'ala telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita sekalian. Nikmat yang tidak terhingga banyaknya, yang di dalam Quran Allah Ta'ala mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mau menghitung nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, niscaya kita tidak akan mampu menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin jamaah sekalian, kita banyak-banyak syukur kepada Allah. Kalau kita lihat keadaan di sini, alhamdulillah, begitu banyak makanan, begitu enak ini tempat. Tapi kalau kita masuk ke pelosok-pelosok, ya Allah, kesian mereka semua. Nyari 10.000 perak aja dia mesti ngucurin keringatnya dia. Capek dulu. Nyari 10.000 aja capek, luar biasa kita lihatnya.
Dia naikin pasir 7 orang 70.000 satu truk. 70.000 satu truk. Dibagi 7 berapa? 10.000. Kalau dia naikin 3 truk baru dapat 30.000 buat ngasih makan anak istrinya di rumah. Ini kita alhamdulillah tinggal di Pedurenan ya. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Allah telah mudahkan rezeki kita di sini. Kalau kita masuk ke pelosok-pelosok nggak usah jauh-jauh dah. Di daerah Ciorai, tahu Ciorai, Citerep, Kelapa Nunggal di sana, 1 RW kagak ada listrik. Keadaan nggak seperti meriah seperti ini Maulid. Sulit di sana. Di daerah Tajur sana Jaura, nggak seperti ini acara-acara Maulid. Sepi Maulidnya. Nggak pakai speaker lagi. Udah gitu yang hadir aki-aki semua. Anak mudanya pada kemana mantoknya tahu dah. Ini alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya masuk ke sana dari awal 2000 dakwah di sana. Ada yang lebih mendahului saya dakwah di sana. Siapa? Namanya Simanjuntak dari Kampung Melayu. Ngapain dakwah di sana dia? Ngerenten. Dakwahnya dia ngerentenin orang kampung di sana. Sampai RT-nya datang kepada saya sama Sekel. Sekel di sana tuh ya, anak buah saya. Beb, tolongin nih RT, anak istrinya nangis. Kenapa emang? Rumahnya mau dibeslah tuh sama itu orang tuh. Mau disita, dikasih waktu 3 hari. Di sana kerjaannya begitu dia. Rentenin dikasih duit pinjam 5 juta. Nggak datang sengaja dia 6 bulan, 7 bulan nggak datang, tahu-tahu datang udah gede bengkak. Orang sana nggak ada kemampuan. Orang kerjaannya juga mainnya di air. Apa di air? Naikin pasir. 1 truk tuh cuma kebagian 10.000. Ini kita syukur kepada Allah. Jangan sampai Nabi yang mengucapkan ini kena sama kita. Kata Nabi apa? Man lam yashkur suliba walam yashur. Siapa orang yang gak ada syukur pisan sama Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tarik, Allah Ta'ala angkat, Allah Ta'ala cabut itu nikmat walam yashur. Kalau kata tukang nahu, lam harfu nafi wa jazam. Kagak ketahuan pisan ini orang nikmatnya diangkat sama Allah Ta'ala. Dia menganggap keadaan. Walhal dianya nggak ada syukur kepada Allah Ta'ala. Syukur ridho bima qasamahullah. Dia ridho dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepadanya setelah kita udah ikhtiar. Jangan kita ngandelin badan. Badan kita manusia ini lemah. Nggak bisa selamanya mempunyai kekuatan. Kita harus mengandal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ngandel sama orang, pegel yang ada, nek yang ada kalau ngandel sama orang. Biasain kita ngandel kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau gak saya kasih solusi hidup? Saya juga sama dulu ngerasain susah, blangsaknya kalau kata orang Betawi pondok, blangsaknya jublah setan. Wali Allah kasih jalan kepada saya kerjakan, nikmat bener-bener. Bila haulin wala ta'abin wala nasabin. Gak pakai capek, gak pakai berkeringat, gak pakai muter-muter segala macam. Allah Ta'ala datangkan rizik. Orang Islam tuh rezekinya 2. Orang kafir 1. Kenapa jadi pada ngecek yang kaya ya? Kudunya kan 1 sama 2 banyakan mana sih? Banyakan mana? Kenapa jadi 1 yang kaya? Kita punya rezeki 2, kita nggak manfaatkan. Terlalu slow kita hidupnya. Terlalu nyantai kita hidup. Pertama rezeki namanya hisi.
Rezeki hari-harian kafir dikasih, kita juga dikasih. Hari-harian kita jalanin. Dagang apa kek? Mau dagang daun kek? Mau dagang cecek kek? Mau dagang apa aja dah. Yang penting alaikal harakah wa 'alallahil barakah. Yang penting kita bergerak, ikhtiar, Allah yang kasih berkah. Yang kedua, orang kafir nggak dikasih. Kita orang yang beriman dikasih. Namanya rezekinya min haitsu la yahtasib. Ini saya rasakan rezeki usaha saya sama rezeki min haitsu la yahtasib lebih banyak min haitsu la yahtasib. Malah yang menopang ekonomi rumah tangga saya rezeki min haitsu la yahtasib. Bagaimana mendapatkannya ini rezeki min haitsu la yahtasib? Allah yang janji kepada kita. Di dalam hadis qudsi Nabi Muhammad diberitahu oleh Allah, Nabi ajarin sahabat, sahabat ngajarin tabi'in, tabi'in ngajarin tabi'in tabi'in, tabi'in ngajarin ulama, terus sampai kita menuntut ilmu mendapatkan itu semuanya. Kata Allah Ta'ala nih pegang nih. Kata Allah Ta'ala, ya bena Adam, tafarraq li ibadati, amla'u qalbaka ghina wa yadaika rizqan. Kata Allah nih, ya. Bukan kata saya hanya menyampaikan. Innama ilmu indallah, innama ana nadhir mubin. Ya bena Adam, hai anak manusia, kata Allah, tafarraq li ibadati, kosongkanlah waktu engkau untuk aku, kata Allah. Allah minta kita kosongin waktu. Di mana waktu kita yang kosong? Apa ba'da subuh, ba'da duha, ba'da zuhur, ba'da asar, maghrib, isya, apakah tengah malam? Kita yang tahu masing-masing. Jadi Allah Ta'ala minta kita dikosongkan waktu buat dia. Tafarraq li ibadati, amla'u qalbaka ghina wa yadaika rizqan. Kalau engkau kosongkan waktu engkau untuk aku, kata Allah, aku akan senangkan hati engkau. Aku akan kayakan hati engkau. Aku akan gembirakan hati engkau. Dan tangan engkau gampang menerima rezeki. Mudah rezeki Allah telah datangkan di luar nalar kita. Wala taba'at minni, kata Allah. Jangan kau jauh dari aku. Kalau engkau jauh dari aku, amla'u qalbaka faqran wa yadaika syughla. Kalau engkau jauh dari aku, maka hati engkau akan sempit. Hati engkau akan gelisah, hati engkau akan bingung. Tiap hari mah begawe jalan, tapi begitu-gitu aja hidupnya. Kalau kata tukang batu Pondok Gede sana saya dengerin tuh. Bang, tarik benang pasang patok, Bang. Gak bakalan senang kita bongkok ini. Begini-gini aja udah. Dari rambut hitam sampai berubah putih begini-gini aja. Jauh dari Allah Ta'ala. Gak mau dia zikir kepada Allah Ta'ala. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Allah mengatakan dalam Quran, siapa orang yang gak mau zikir kepada aku, maka kehidupannya akan belangsak dia. Man mana doa, mana Allahul ijabah, kata Nabi. Siapa orang yang gak mau berdoa, maka Allah Ta'ala tidak akan ijabahkan hajat-hajatnya dia. Maksudnya bagaimana berdoa begini? Zikir dulu, bukan tibang doa-doa aja. Kita lihat habaib doanya manjur, Habib Uno manjur, Kiai Uno manjur doanya. Restorannya banyak dia. Kenal sama Habib Umar bin Hud Alatos, Condet Cipayung. Wali Allah tuh doanya kabul luar biasa, hatinya terang, bisa baca hati orang. Kakak saya jumpain dia langsung, minta doa sama dia, disuruh baca Waqiah 40 kali.
Kakak perempuan saya bilang, ya Habib Umar saya nggak kuat. Kata Habib Umar, saya nggak kerja, nggak dagang. Kullayum, tiap hari ba'da asar 40 kali. Sholawat sama Nabi Muhammad di atas 10.000 kali. Setorannya banyak, dia nyetor terus sama Allah Ta'ala. Begitu diangkat tangan, ya dikasih gak? Sekarang kita ini ke Bank Mandiri nyetor, tiap hari nyetor nih 10 juta, 10 juta, 5 juta, 10 juta, paling kecil 1 juta dah. Iya gak? Suatu saat kita datang minta duit nih, tibang apa bikin cek dah atau segala macam cara kita minta tibang 5 juta, keluar gak? Keluar. Kalau misalnya kita nyetornya langka, nyetor 100, gocap, kadang-kadang 10.000. Sekali perlu minta 5 juta, keluar gak? Sampai kodok bebulu gak dikasih. Kalau cerita wali-wali kita malu dah sama mereka. Dia zikirnya tuh ya, Syekh Abdullah Al-Mubarak. Apabila majlis dihadiri oleh dia, maka itu majlis bakalan berkah. Namanya Syekh Abdullah Al-Mubarak. Dia mendapat wilayah kewalian dari Allah Ta'ala. Dia selalu membaca sholawat ummi. Tahu kan sholawat ummi ya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi. Ya, dia tiap hari tuh baca. Bisa jadi wali. Tiap hari dia baca tuh 25.000. Tiap hari 25.000 dia baca. Al-Imam Ahmad Al-Badawi rumahnya tingkat di atas. Dia punya tasbihnya panjang sampai apa orang sini bilang glawer apa? Ngamplek bawah. Ya. Setiap hari baca sholawat sama Nabi Muhammad 70.000. Di mana ada orang sakit, masukin aja tuh dia punya tasbihnya ke air. Minum baik. Dia korbankan tuh. Man ahabba syai'an fahuwa abduh. Siapa orang cinta sesuatu, dia menghambakan dirinya, dijadiin dirinya budak. Sholawat sama Nabi Muhammad. Allah telah kasih keberkahan. Ini harusnya kita kosongin waktu buat Allah Ta'ala. Kita istighfar, astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Panjangan gak tuh? Panjangan gak? Mau yang kuntet? Mau gak? Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. 1000 tuh cuman setengah jam, mungkin gak sampai setengah jam. Kata Nabi Muhammad nih, janjinya Nabi, tadi janjinya Allah. Kata Nabi Muhammad, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang melazimkan membaca istighfar, rezekinya yang sempit Allah Ta'ala bakalan luasin. Itu saya alamin. Bingung aja bingung. Nih, zaman sekarang ini nggak bocah nggak aki-aki pada bingung semua, keder. Nggak sekolah bingung, udah sekolah bingung. Nggak kuliah bingung, udah kuliah bingung. Nggak nikah, nggak kawin bingung, udah kawin bingung. Udah lama nikah nggak punya anak bingung, udah punya anak tuh kan. Hidup kebingungan, mati bingungnya diubur-ubur malaikat dia. Lah gak ada bolehannya pisan. Istighfar. Ini yang saya sampaikan ini nih yang saya amalin. Saya rasakan nikmat luar biasa. Saya duduk depan rumah saya tuh bikin teh deh. Pegang tasbih dah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. 1000 ngaso. Baca lagi sholawat sama Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 1000 doa deh. Saya mah doanya kuntet. Doa panjang-panjang kagak kabul. Soal di zaman Nabi Musa
Ada bocah Angon kepapakan nama Nabi Musa dia. Dia bilang, ya kalimullah, ya Nabi Allah Musa, anta kalimullah, engkau kan bisa bicara sama Allah. Tolong dong tanyain saya udah mohon sama Allah Ta'ala 2 tahun ini belum kabul ini. Tolongin dah, apa penyebabnya saya gak kabul ini? Nabi Musa tanya, ya Rob kenapa ini bocah Angon gak kabul doanya? Ya Musa, bagaimana saya mau kabul doanya? Mulutnya mah bergerak berdoa, tapi hati sama pikirannya lagi mikirin kambingnya udah dicancang apa belum. Ada orang sini begitu? Lah jangan dibilangin orangnya. Tekep aja tekep. Jadi Allah Ta'ala nggak mau diduain. Lah bini aja diduain kagak mau. Haknya laki kan 4 disuruh sama Allah yang punya alam kan ya. Lah dikuasain dewek. Coba dah lo kawin kalau nggak dikasih sapu. Berani orang Pedurenan. Rumahnya pengekek juga ini. Takut mensapu ya. Allah nggak mau didoain, Allah nggak mau diduain dalam segala hal, nggak mau disyirikin dalam segala hal. Kita kalau doa tuh biar konsen, biar sedikit tapi masuk. Pakai adab. Bismillahirrahmanirrahim. Nih doa saya nih, saya ajarin nih, saya kasih nih, saya kasih deh modalnya deh, saya nggak ngambil untung, bagian dah. Ini kerjaan saya tiap hari nih, saya nggak ambil untung nih, saya kasih sama ente dah. Buat ente tahu deh, kalau buat aneh yakin, kalau ente ilok ya, paling begitu. Ini doa saya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Rabbi ya Rabb, fulus warus. Sallallahu ala sayidina Muhammad. Doa saya begitu aja udah. Ya Rabbi ya Rabb, fulus warus. Ya Rabb, saya minta duit sama beras. Sallallahu ala sayidina Muhammad. Udah tenang dah. Ana inda zanni abdi bi, kata Allah, saya bagaimana sangkaan hamba saya. Dia yakin saya datengin, dia ilok mah kagak. Saya yakin datang. Tiap hari Allah Ta'ala kirimin orang yang kita nggak nyangka-nyangka. Assalamualaikum, datang. Kabar aja Rob, baik Beb, memang dari rumah ini niat mau kemari. Ada apa? Minta peteha. Minta peteha. Lah itu kan punya peteha. Enggak, maksudnya minta doain sama Habib ini buat arwah orang tua kita. Ini aneh. Iya ya dah. Ayo ngadep ngulon deh, Fatihah kirimin Fatihah doa udah. Udah Bib sebegitu doang, ini mau hadiah sama Habib tuh. Kasih. Gopek pagi-pagi. Jonjon gitu. Jonjon rebah lagi kita. Lampuan pagi-pagi dikasih duit gopek buat belanja. Kita mau keluar ditanya. Mau kemana sih, rapi banget. Kita mau jalan, udah tidur aja gerimis begini. Coba kalau kagak ada duit, habis disapuin kita. Aki-aki rebahan aja, bangun Ki, bangun. Mau lihat lu beras tinggal segelas, mana duit tinggal ceban. Rebahan aja sih orang beranak. Diomelin kita, perempuan kita. Zikir. Ente kan pada pengen berkah, pengen kaya, ya gak? Saya juga pengen berkah, pengen kaya. Ana urid anta turid, wallahu fa'alu bima yurid. Ana pengen kaya, ente juga pengen kaya, tapi kekayaan kita Allah yang tentuin. Kerja dong sama Allah Ta'ala. Diperintah sama Nabi. Allah yang perintah. Hai anak Adam, kosongkan waktu engkau buat aku. Zikir. Kalau engkau kosongkan waktu engkau buat aku akan senangkan. Aku akan kayakan hati engkau dan aku akan mudahkan tangan engkau menerima rezeki. Ini dia. Di luar dugaan semua rezeki.
Sampai datang. Allah Ta'ala bikin saya kaget. Allah Ta'ala tuh suka bikin kaget kita. Suka bercanda Allah Ta'ala sama kita. Datang habis Isya jam 9-an. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ahlan, bakhair, baik, mau ngopi ngeteh. Kita kalau tamu datang tuh siapin minum dulu yang penting. Mau ngopi, mau ngeteh, ngobrol dulu belakangan. Ya ngopi boleh deh, kopi udah. Bib, ini kita mau nganterin ini nih, ada rezeki nih. Dikasih cek kontan. Ane lihat 500 juta. Percaya nggak percaya? Ngobrol mah ngobrol, pikiran ngawang udah. Udah ngapung kemana-mana ini. Dia pergi saya nggak bisa tidur. Sampai pagi pengen buru-buru ke Mandiri sebelah rumah. Bener apa kagak ini orang? Begitu kita ke Mandiri, lah bener. Allah Ta'ala kasih kita tuh bercanda begitu. Allah kasih apa? Rezeki luar biasa. Makanya kita rajinin zikir. Allah Ta'ala kasih bayar sama kita tuh rezeki sama Allah Ta'ala dikasih. La tuhsuha, nggak pakai dihitung sama Allah rezeki. Belum yang lain-lain banyak terus Allah Ta'ala kasih sama kita. Ya Allah, nikmat luar biasa. Sholawat sama Nabi Muhammad. Oh ini di dalam kitab ada nih mujarobat lengkap, mustajab, mimpi ketemu Nabi, baca ini, bohong udah. Nabi datang sama kita, bagaimana kecintaan kita sama Nabi sebenar-benarnya. Dan kita selalu baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Nabi Musa, dengar gak namanya ceritanya Nabi Musa? Nabi Musa, nabinya Bani Israel, tahu kan Nabi Musa? Di antara wahyu-wahyunya Nabi Allah Musa, Allah pernah mewahyukan kepada Nabi Allah Musa. Dan Allah telah bertanya kepada Nabi Allah Musa, Ya Musa, aturidu an la tanalal arsya yaumal qiyamah? Ya Musa, sukakah engkau tidak mendapatkan kesulitan, kebelangsakan, kelaparan, kehausan di hari kiamat? Ilahi na'am. Ya Allah, tentu ya Rabb, saya nggak mau susah di hari kiamat nanti. Faksiris salata ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Banyakkanlah solawat engkau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekelas Nabi Musa ini Pak, batu dipukul sama dia mancar grojok air sampai 12 saluran. Laut digebuk sama dia, belah jadi jalanan. Ini Nabi Musa nih, kemonesannya kan udah diantak ya. Nabi Musa kan diantak tuh. Ulul azmi, Allah masih tegur biar nggak belangsak di hari kiamat, kita banyakin sholawat sama Nabi Muhammad. Lah ini kita kemonesannya di mana? Kemonesan kita apa? Tibang gaya aja sama lagu, banyakan utang. Ini di jalan kan orang pada bergaya, kita lihat sama lagunya gede banget. Ini kan tiap bulan pusing aja. Nabi Musa disuruh banyakin sholawat sama Nabi Muhammad, apalagi kita. Inti pikirin sendiri deh tuh. Banyakin sholawat, lagi naik motor baca sholawat, lagi bawa kendaraan mobil baca sholawat, ibu-ibu lagi masak baca sholawat, jadi berkah tuh makanan gak habis-habis. Baca sholawat sama Nabi Muhammad. Sampai di dalam kitab Mafatihus Sa'adah, satu sahabat bertanya, Ya Rasulullah, man shalla alaika wahidan sallallahu biha asyra. Ya Rasulullah, apakah bersolawat kepada engkau 1 kali, Allah telah akan bersolawat kepada orang itu 10 kali? Naam, kata Nabi. Hal hiya ala hadiril galab? Apakah harus khusyuk ya Rasulullah? La, bal ghafil. Enggak, bahkan keadaan lalai. Lalai, lagi naik motor, mobil, lagi masak, nyuci apa aja baca solawat sama Nabi. Itu dalam keadaan lalai namanya. Solawat kepada Nabi Muhammad dalam keadaan lalai, sawabuhu ka'amsalil jibal minal malaika. Pahalanya sebesar gunung-gunung dari malaikat.
Gunung Himalaya, Pangrango, Gunung Gede, Gunung Salak itu masih kecil. Karena unsurnya itu batu, tanah, pasir, kapur segala macam. Ini pahalanya sebesar gunung dari malaikat. Di dalam kitab Kasyful Ghaibiyah dikatakan gede orsinilnya malaikat Mikail. Andai kata air laut yang ada di dunia atau air sungai semuanya kumpulin tuh air yang ada di dunia, kucurin, grojokin di palanya malaikat Mikail, nggak bakalan netes tuh air. Gede gak tuh? Itu pahala buat orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ente mesti hati-hati nih akhir zaman. Banyak orang-orang yang ngaku-ngaku kiai, ngaku-ngaku ustadz, tapi dia merendahkan Nabi Muhammad, menghinakan Nabi Muhammad, jelek-jelekin keluarganya Nabi Muhammad. Tidaklah seseorang yang benci kepada Nabi Muhammad dan keluarganya melainkan iblis dan kafir. Kalau ada kiai jelekin Nabi Muhammad, kiai kafir tuh, nyamar, dia hati-hati. Nabi Muhammad dijelek-jelekin, oh Nabi Muhammad sama sama kita. Bagaimana mau sama nih, saya terangin nih Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini cerita singkat di dalam kitab Zahrul Basim karangan Mufti Betawi Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Agil bin Yahya, itu kitab dikarang tahun 1860-an. Cerita singkatnya, ketika Nabi Muhammad mau keluar atau Nabi Muhammad waktu dia hamilin sama ibunya, dibuntingin. Bunting bahasa Betawi itu. Kalau hamil bahasa Arab. Hamala yuhamilu hamil muhamalatan, hamil bahasa Arab, bunting bahasa Betawi. Waktu Nabi dibuntingin sama ibunya Aminah, bulan pertama ditengokin sama Nabi Allah Adam alaihissalam, pesen sama Aminah, ya Aminah, engkau punya janin ini bakalan menjadi Nabi akhir zaman. Bulan kedua didatengin sama Nabi Allah Idris, bulan ketiga didatengin sama Nabi Allah Nuh, bulan ke-9 didatengin sama Nabi Sulaiman, sampai bulan ke-8 Nabi Sulaiman, bulan ke-9 Nabi Allah Isa alaihissalam. Semua para nabi datang mesen. Tanya kita, sama gak sama nabi kita, tanya sama mak kita deh, mak, saya waktu dibuntingin mak didatengin nabi apa kuntilanak mak? Tanya, sama gak? Nabi Muhammad waktu mau lahir, Allah Ta'ala perintah Jibril, ya Jibril nadi fi sa'iril makhlukat min ahlil ardi was samawat bittahani wal bisyarah. Ya Jibril, panggil makhluk semuanya, hadapkan kepada Aminah, kekasihku akan keluar dari alam kandung ke alam dunia. Bidannya Nabi Muhammad 4, manusia-manusia steril. Yang pertama bidannya Nabi Muhammad Siti Asiyah. Siti Asiyah ini bininya Fir'aun, tapi nggak kecolek sama Fir'aun. Fir'aun bininya 1000. Ada orang pedurenan bininya 1000, gempor aki-aki. Nggak kecolek dia. Sebab Siti Asiyah ini orang beriman. Apabila Fir'aun mau masuk kamarnya Siti Asiyah selalu berdoa, dikabul oleh Allah. Ya Rabb, lemahkan syahwatnya Fir'aun apabila masuk ke dalam kamarku. Ini Fir'aun ini penasaran banget nih. Sebelum masuk kamarnya Siti Asiyah nih udah minum Viagra, Irek apa aja. Iya, dia minum Jakula secontang. Bukan main tuh. Ya, udah iktidal ini Fir'aun. Begitu dia buka pintu masuk ke kamarnya Siti Asiyah, udah ngamplek. Keluar aja naik lagi. Fir'aun. Istrinya Siti Asiyah belum pernah kecolek sama Fir'aun, masih perawan nih. Yang kedua bidannya Nabi Siti Maryam binti Imran. Siapa tuh?
ibunya Nabi Isa. Yang ketiga ibu Hawa. Yang keempat istri Nabi Allah Ibrahim. Yang lainnya bidadari datang. Ketika akan keluar Rasulullah beranak bukan dari selangkangan maknya. Belum ada sesar, Nabi Muhammad duluan yang disesar. Malaikat yang sesar, Nabi Muhammad keluar dari perut ibunya dalam keadaan pakai sifat mata. Allah yang pakein. Dan Nabi Muhammad udah terkhitan. Dari 124.000 nabi, Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan terkhitan. Udah sunat. Dan tali pusarnya udah putus, nggak pakai nungguin seminggu 2 minggu, pakai alkohol 70%, nunggu puput. Kalau ada kiai yang nyamain dirinya sama Nabi, itu orang nggak tahu diri. Kunyuk bersorban, tahu kunyuk? Kunyuk kan nggak tahu dirinya dia. Hati-hati ente disesatin di akhir zaman. Kiai banyak bohongnya di akhir zaman. Banyak nipunya di akhir zaman. Nabi yang ngomong, ana min khairid dajjal ahwafu alaikum minad dajjal. Wa man hiya ya Rasulullah al ulama usu. Saya nggak begitu khawatir terhadap kalian hai umat terhadap dajjal. Dajjal ketahuan musuh kok, bakalan carok kita sama dajjal. Ada yang aku lebih takutkan daripada dajjal. Sahabat tanya, siapa ya Rasulullah? Al ulama usu. Ulama yang mikirin dunia aja, ngejual agama. Cek disuruh datang ke majelisnya dia, bawa anak-anak, anak muslimah dan muslim yang masih bersih disuruh cium tangan cek. Orang Islam kan rapi, diatur makannya. Para hadirin jamaah sekalian, ketika Nabi Muhammad mau keluar dari perut ibunya, nah sekarang menjadi ikutan kita deh nih. Ketika Nabi keluar dari perut ibunya, malaikat diperintah sholawat. Mungkinnya kita baca tadi, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat baca itu perintahnya Allah. Kita mengikuti jalurnya malaikat, bukan mengada-ngada. Dirinya kita aja tadi dibaca doa-doa semua tuh. Kita karena kagak ngerti bahasa Arab, ngonggit-onggit aja. Doa tuh isi semuanya doa. Mungkinnya kagak ada ruginya. Hadir di dalam tahlil, hadir di maulid gak ada rugi. Tadi tahlil gak tadi? Allah telah rontokin dosa inti. Bukan dosa kecil tapi dosa gede. Udah 3 masih nerus aja. Saya sebenarnya ada acara juga tetangga nih, mesti hadir nih. Tapi saya sampaikan nih ilmu. Di dalam kitab Sanusi, Imam Bukhari meriwayatkan satu hadis Nabi. Yang Nabi mengatakan man qala la ilaha illallah wa maddaha maddaya muddu, dipanjangkan. Kayak tahlil, Ustadz mimpin tahlil tadi. Afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kita ngikutin dah. La ilaha illallah, ngikutin kita. La ilaha illallah. Kudunya biar semangat karena keuntungan buat diri ente semua. Andai kata bikin tahlilan buat mayit, bukan hanya buat mayit, sesungguhnya buat kita juga. Ini kadang-kadang diajak tahlil, nggereng tau nggereng. Sambil mikir nih, ntar nih apa nasi telur apa ayam ya? Endor banget dah.
Kudunya semangat karena buat diri kita. Kata Nabi, man qala la ilaha illallah wa maddaha hudimat lahu arba'atu alaf dzanbin minal kabair. Siapa orang yang membaca la ilaha illallah dipanjangkan, Allah telah hancurkan, Allah telah binasakan 4.000 dosa-dosa besarnya itu orang. Dosa-dosa besar kita Allah hancurkan tadi itu. Sahabat berkata, "Galu wa in lam takun lahu syai' minal kabair ya Rasulullah, kalau saya enggak punya dosa besar bagaimana ya Rasulullah?" Yughfaru li ahlih, diampunin keluarga engkau di rumah. Kalau keluargaku enggak melakukan perbuatan dosa besar bagaimana ya Rasulullah? Wali jironi, tetangga engkau kebagian juga tuh. Berkah kita datang ke masjid tahlil maulid, tetangga kita mah enggak tahu urusan. Mungkin dia lagi meleding tuh. Lagi main game aja tuh. Sebab ente hadir dapat ampunan dari Allah. Berkahnya tuh. Mungkin Ustadz jangan digalakin nih, ajakin tahlil terus ini. Urup kalau Ustadz mah ya tibang tentengan itu mah. Bukan bayaran namanya tuh. Itu uang tip. Uang tip doang. Mungkin mesti sayangin kalau misalnya kita nggak ada tahlil. Ya, oh dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Dia lupa muka lu aja bid'ah. Bagaimana bid'ah di situ? Kumpulnya kita silaturahim disuruh dalam agama. Zikir disuruh, baca sholawat disuruh, bersedekah disuruh. Di mana bid'ahnya? Para hadirin jamaah sekalian, ini perkara yang luar biasa. Jadi intinya sih, ya zikir Pak, jangan diberat-beratin hati. Memang kadang-kadang tuh al-jannatu khuffat bil makari. Pekerjaan sorga selalu tuh hati tuh berat banget ngerjainnya. Bayang tahajud berat gak? Mana gerimis lagi hujan. Mendingan nyemplak enak. Iya. Daripada tasbih belintir aja pikir tuh setan tuh bisikin begitu. Ya gak? Sembahyang sunnah males, padahal itu sembahyang sunnah belum pernah dari 124.000 nabi, belum pernah. Di dalam kitab namanya Khazinatul Asrar, Nabi menjelaskan di situ, itu sholat-sholat sunnah itu anugerah Allah khusus buat umat Nabi Muhammad. Umat yang lain gak dibagi. Dari sebab ente banyak sholat sunnah, Allah pun akan murahkan rezekinya kepada engkau. Jangan malas-malas. Nunduk sama Allah jangan malas. Kerja kita getol banget mencek. Dibang cepek nopek doang. Sama Allah Ta'ala kita malas, jangan. Kata Nabi, al-gabru bahrun nadamah. Orang kalau udah masuk kubur itu jadi lautan penyesalan, nyesel. Ya laitani ya ilahi, wahai Tuhanku, tundalah kematianku ini walaupun barang sebentar aja begitu. Apa ayat lupa saya. Laula akhirti ya ajalin garib. Ya Allah, tunda ajalku barang sedikit, saya mau melakukan perbuatan ibadah tapi sia-sia semua. Orang udah masuk kubur gak bakalan keluar lagi. Kadang-kadang orang takut lewat kober. Takut deh. Takut ngapa? Lewat kober nih. Serem gue nih. Serem. Emang orang kubur mau keluar lagi? Kan kagak. Kita kadang-kadang berani sama Tuhan takut sama setan sih. Ya. Kadang-kadang kita ini lupa. Apa yang kita bikin takut? Mau bangun tahajud. Perasaan takut. Takut ada kuntilanak. Takut ada setan, begitu ya? Di hati suka begitu gak Bu? Suka gak ketakutan? Yang kita takut bukan setan, orang tahu-tahu gedik kita. Setan mah kagak bakalan gedik. Yang setan yang bisa gedik cuman di sinetron.
Setan yang bisa nyekek cuma di sinetron. Kenyataan gak ada. Allah Ta'ala larang tuh setan mukul orang tuh dilarang. Gak ada. Mau sembahyang tahajud. Lu gak sembahyang? Iseng banget gua keluar. Udunya di luar. Iseng. Iseng apaan? Takut medi gua. Orang yang takut medi tuh hatinya udah ada medinya. Setan udah ada di hatinya dia. Gak bakalannya setan nyekek kita, gak bakalan. Sayyidina Umar dari kuat imannya dia kepada Allah Ta'ala. Sampai Nabi mengatakan tuh setan takut sama Umar. Idza salaka Umar fajjan la salaka syaitan fajjan akhar. Kalau Umar bin Khattab lewat satu gang sini, setan mauan muter lewat gang lain. La halaka syaitan fi zillil Umar. Hancur setan ketiban bayangannya Sayyidina Umar. Dari kuat imannya sama Allah Ta'ala. Misal Sayyidina Umar lewat sini, tahu-tahu pocong keluar kepapagan sama Sayyidina Umar. Pocong yang pingsan. Lah kalau model kita gimana? Kita kepabagan kita sama pocong. Yang pingsan pocong apa kita? Keimanan kita nih kurang. Kita isi dengan zikir kepada Allah Ta'ala. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Zikir ini bikin tenang hati. Mau kemana kita ngadu kesulitan kita kecuali sama Allah Ta'ala. Para hadirin jamaah sekalian, saya nggak perpanjang. Udah jam 11 lewat. Saya juga mesti hadir di Jati Keramat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala banyakkan rezeki kita. Allah Ta'ala mudahkan urusan kita. Dan mudah-mudahan anak, istri, cucu, mantu kita semuanya sehat afiat. Kita doain guru-guru kita biar banyak rezekinya sehat afiat juga. Al-Fatihah biniyatil qabul wa ila hadratir Rasul. Al-Fatihah. Banyak yang saya mau sampaikan ilmu-ilmu daripada nasihat-nasihat agama, tapi tidak cukup waktu. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya langsung pamit ngejar keadaan di sana. Mudah-mudahan insya Allah di lain waktu kita jumpa lagi. Mohon maaf sebesar-besarnya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.